bertemu dengan saya Zika Dwi Official. Oke guys, sekarang kita akan membahas sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya, dan ini sangat membuat saya tertarik untuk dibahas. Jadi ini juga sangat bermanfaat buat kita. Tentang apakah itu? Jangan kemana-mana, tetap stay dengan kami. Oke guys, now I want to talk about history. Menurut Anda, what about history? Nah, history atau sejarah ini adalah sesuatu cerita masa lalu dan selalu diingat sampai sekarang. Dan saya sangat tertarik tentang sejarah. Kenapa? Karena saya penasaran. Aku mau membahas tentang sejarah bersama kalian. Jangan kemana-mana guys. Oke guys, untuk konten yang pertama tentang sejarah ini saya mengambil sejarah Nias. Maybe aku juga penasaran orang Nias itu berasal dari mana dan asal usulnya dari mana. Dan saya selalu nge-search di YouTube atau di mana-mana, dan itu masih saya penasaran dan belum meyakinkan saya. Jadi sekarang aku sudah search dari berbagai teori-teori. Jadi sekarang aku ada beberapa teori yang akan saya bahas di sini, akan kita bahas, dan ini juga tidak memaksakan Anda untuk percaya atau tidak, atau teori ini layak atau tidak. Jadi aku hanya membahas tentang teori para ahli. So guys, orang Nias banyak dikatakan berasal dari Cina, Korea, Vietnam, Jepang, atau lain-lain. Mungkin persepsi mereka tentang Nias itu karena muka mereka kemiripan dengan Korea, ataupun Cina, atau Jepang karena memiliki kulit yang putih. Jadi saya sangat penasaran Nias itu berasal dari mana. Oke guys, saya akan berbicara tentang teori-teori ini. Pertama, asal-usul orang Nias. Suku Nias ini adalah kelompok masyarakat yang hidup di Pulau Nias dan sering dikatakan sebagai Ononiha. Nah, arti dari Ononiha itu ya, dan anak atau keturunan, dan Niha itu manusia. Dan Pulau Nias sebagai tanah Niha. Jadi di sini ada beberapa teori yang akan saya ceritakan dengan Anda, yaitu pertama teori Manis van Oven. Nah, di sini dia meneliti tentang orang Nias. Dia mengatakan bahwa penelitian genetika terbaru menemukan masyarakat Nias itu berasal dari rukun bangsa Austronesia. Austronesia, saya tahu. Nah, nenek moyang orang Nias ini diperkirakan datang dari. Aku juga pikir dari Taiwan, ya. Ada juga kemiripan mukanya kan melalui jalur Filipina 4.000 sampai 5.000 tahun lalu sampai sudah. Nah, Manis van Oven ini seorang mahasiswa doktoral dari Department of Forensics Molecular Biology Erasmus MC University Medical Center Rotterdam, memaparkan hasil temuannya di lembaga Biology Molecular Experiment. Nah, Oven ini meneliti 440 contoh darah warga orang Nias dari 11 desa di Pulau Nias. Dari semua populasi yang telah dia teliti, usulnya dan bentuk pemberian DNA orang Nias sangat mirip dengan masyarakat negara Taiwan dan Filipina. Jadi, I feel yes. Kenapa? Karena kita juga bisa lihat dari segi muka, jadi juga akan terasa sangat mirip. Nah, penelitian ini juga menunjukkan dalam genetika orang Nias ini tidak ada lagi jejak dari masyarakat Nias kuno yang sisa peninggalannya ditemukan di Goa di Jawa. Mungkin Anda juga pernah memiliki teori tentang Tegucigalpa ini. Jadi teori Manis van Oven ini mengatakan bahwa orang Nias juga ada sejarahnya di Tegucigalpa di Nias Tengah.
Penelitian arkeologi terhadap alat-alat batu ditemukan menunjukkan manusia yang menempati goa tersebut berasal dari 12.000 tahun lalu. Nah, kegeragaman genetika masyarakat ini sangat rendah dibandingkan dengan populasi masyarakat lain. Of course, orang Nias masa kuno dulu juga tidak memiliki pengetahuan, jadi tentang sejarah di sini sangat minim diketahuinya orang Nias berasal dari mana. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadinya bottlenecks atau kemacetan yang terjadi di Pulau Nias, sehingga studi tentang Pulau Nias tersebut sangat minim, dan populasi dalam sejarah masa lalu Nias ini tidak memiliki kaitan genetik dengan masyarakat di Kepulauan Andaman Nicobar di Samudra Hindia yang secara geografis berdekatan. Jadi, menurut kalian, apakah kalian setuju dengan teori Van Oven ini atau tidak? Atau apakah kalian punya teori lain? Silakan komen di bawah sini. Yang kedua yaitu Sony Wibisono mengatakan bahwa penelitian dari Van Oven ini sudah lama dikemukakan dan dari asal usul teori tentang masyarakat Nias ini. Dan dia juga setuju dengan teori Van Oven bahwa orang Nias berasal dari Taiwan. Oke guys, dari kedua teori ini bahwa mengatakan orang Nias berasal dari Taiwan. Dan dia juga mengatakan bahwa itu pernah berasal dari Miss Peter Bollywood tahun 2000. Teori Bollywood juga mengatakan ada kesamaan pada bentuk gerabah. Oh, maybe gerabah dari Taiwan dengan orang Nias juga sama. Aku juga tidak tahu apakah itu atau tidak, dan lain kali saya akan juga membahas tentang ini. Jadi guys, dari kedua teori ini apakah kalian setuju atau tidak, ataupun apakah ada teori lain dengan kalian? Komen di bawah. Ada juga teori dari masyarakat Nias. Dari teori masyarakat Nias ini mengatakan adanya mitos-mitos asal-usul Nias. Jadi ini juga kita tidak harus percaya apakah ini fakta atau tidak. Tapi dikatakan di dalam sini bahwa adanya mitos-mitos orang Nias atau orang zaman-zaman dahulu kala mengatakan orang Nias berasal dari sini, berasal dari sana, berasal dari Kayangan, ataupun berasal dari orang negara lain yang terdampar ke Pulau Nias sehingga menjadi satu Pulau Nias. Tapi kita akan membahas di sini, yaitu pertama, menurut masyarakat Nias, salah satu mitos asal usul suku Nias berasal dari pohon kehidupan yang disebut Cigaru Tora'a. What do you think about Cigaru Tora'a? I will say no, and now aku baru dengar what this means Cigaru Tora'a. Nah, Cigaru Tora'a ini terletak di sebuah tempat yang bernama Teteheli Anak. Nah, menurut mitos tersebut, kedatangan manusia berasal dari Raja Sirao yang memiliki 9 putra laki-laki yang disuruh keluar dari Teteheli Anak karena memperebutkan tahta Sirao. Oh, mungkin orangnya sebelum mempunyai suatu kerajaan, jadi ini Raja Sirao ini memiliki anak 9 dan dia menyuruh anaknya untuk keluar dari Teteheli Anak ini karena memperebutkan tahta dari Raja Sirao tersebut. Jadi putra itulah dianggap menjadi orang-orang pertama yang menginjakan kaki di Pulau Nias. Oke guys, dari teori masyarakat Nias ini, apakah Anda setuju atau tidak? Silakan komen di bawah. Dan ada penelitian arkeologi mengatakan bahwa penelitian arkeologi orang Nias telah dilakukan pada tahun 1999, bahwa dikatakan orang Nias sudah ada di Pulau Nias sejak 12.000 tahun silam, bahkan sampai 30.000 tahun silam. Yang
sejak itu yang bermigrasi dari daratan Asia ke Pulau Nias pada masa Paleolitik. Apakah Anda percaya atau tidak? Mungkin saya juga akan percaya di sini bahwa orang yang sudah berasal dari 12.000 tahun yang lalu atau sampai 30.000 tahun lalu. Dan ada lagi teori Profesor Harry Truman Simanjuntak berasal dari Pusat Bank Arkeologi Nasional dan LIPI, Jakarta. Pada masa itu hanya budaya Holbein. Ada lagi teori dari Holbein. Dia mengatakan bahwa orang yang berasal dari Vietnam, sehingga diduga kalau asal-usul orangnya berasal dari orang daratan Asia di sebuah daerah yang kini menjadi negara disebut Vietnam. Jadi dikatakan bahwa teori Profesor Harry Truman Simanjuntak, orang yang berasal dari negara Vietnam yang bermigrasi ke Pulau Nias, daratan Asia ke Pulau Nias. Apakah Anda setuju atau tidak? Apakah ada teori lain dari Anda? Bisa dikatakan di sini. Bisa Anda komen. Ada beberapa teori dari persebaran kebudayaan. Menurut teori persebaran kebudayaan, leluhur orang yang berasal dari daratan Cina. Nah, dari teori persebaran kebudayaan ini mengatakan bahwa orang Nias berasal dari Cina. So guys, persepsi kalian orang Nias itu apakah betul berasal dari negara Cina atau tidak? Apakah selama ini yang kalian katakan orang Nias itu berasal dari Cina? Mari kita bahas. Dari teori persebaran ini dia mengatakan bahwa orang Nias berasal dari Cina, di mana masyarakatnya termasuk penutur bahasa Austronesia yang berimigrasi dari Yunan secara bergelombang sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi hingga awal era Masehi. Oke guys, apakah Anda percaya bahwa orang Nias itu berasal dari Cina atau tidak? Atau apakah Anda memiliki teori lain di sini? Komen di bawah. Dan di sini juga guys ada beberapa mitos yang sudah berkembang di Pulau Nias, dan mereka percaya bahwa adanya beberapa mitos dari orang Nias, yaitu mitosnya adalah Hoho. Harus kalian ketahui bahwa Hoho yaitu cerita lisan yang berkembang dari masyarakat Nias secara turun-temurun, sehingga ini juga kita belum tentu percaya karena tidak memiliki suatu kepastian dari penelitian, tapi ini adalah suatu persepsi orang Nias, pemikiran orang Nias masa-masa dulu mengatakan, sehingga memiliki mitos-mitos dengan mitos. Jadi kita bisa lihat dari teori Johannes Maria Hammerman. Menurut Johannes Maria Hammerman, dalam asal-usul masyarakat Nias ada 4 Hoho yang berkembang di Nias. Anda ketahui what is Hoho? Hoho itu adalah mitos. Menyebutkan bahwa manusia pertama tinggal adalah Somanua atau Onombela. Do you know what is mean Onombela? Saya juga tahu dari mitos-mitos atau yang saya pernah dengar Onombela itu adalah sejenis manusia yang berkulit putih sampai rambutnya putih, rambut badannya putih. Apakah orang yang berasal dari sana atau tidak? Mari kita bahas di sini. Nah, Onombela merupakan keturunan penguasa Kayangan. Oke guys, dari cerita di sini, apakah Anda percaya bahwa orang Nias berasal dari Kayangan? Hai, halo guys, ini akan menantang biologi. Nah, Onombela ini dikatakan bahwa Ibu Sirici. Nah, Ibu Sirici ini memerintahkan ke-6 anaknya untuk turun dari Kayangan ke suatu daratan, yaitu Pulau Nias, menggunakan liana langgara. Nah, what is mean liana langgara? Nah, liana langgara itu adalah sejenis pohon tumbuhan yang biasanya merambat di pohon. Oh, saya mengerti. Mungkin yang dia maksud sejenis tumbuhan itu ada kayak yang tumbuhan kayak tali, atau sering orang katakan itu wewe, kan? Tapi wewe yang talinya itu kuat. Nah, mungkin Ibu Sirici ini katakan orang anaknya itu turun dari wewe tersebut. Mungkin ya. Sejenis tempat karena liana langgara digunakan telah rapuh. Sebagian dari antara mereka ada yang jatuh ke bumi dan sebagian yang lain memilih tinggal di atas pohon. Nah, anak keturunan yang turun atau yang jatuh dan memilih tinggal di pohon mengatakan memilih tinggal di pohon kemudian disebut sebagai Somanua atau Onombela. Ya, manusia Pak. Oh, berarti Onombela bisa pohon. Oke. Onombela dikenal memiliki kulit putih dan berwajah berparas cerah.
Orang yang juga sering dikatakan memiliki paras yang cantik dan putih atau paras yang ganteng. Saya jadi banget. Enggak guys, orang suka ada orang bilang semua orang manusia pasti cantik dan ganteng yang telah diciptakan oleh Maha Kuasa. Ciri-ciri fisik tersebut bahwa dikatakan para peneliti mengatakan bahwa interpretasi bahwa Ono Bella itu adalah sejenis perempuan. Apakah saya berasal dari Ono Bella? Jadi kayak ibu si Rinci atau tidak? Tapi saya tidak percaya ya guys, karena itu sangat menentang tentang biologi dan nggak mungkin ya, masa tiba-tiba dari kayangan pulang ke dunia itu akan menentang biologi dan agama. Tapi ini adalah persepsi orang Nias masa dulu dan kita harus menerapkan menceritakan kembali. Lantas kemana perginya anak keturunan Ibu Sirici yang jatuh ke tanah? Menurut sebuah versi Hoho yang lain, mereka kemudian menyelamatkan diri ke dalam gua-gua. Oh, yang jatuh yang memiliki pohon itu namanya Ono Bella, dan yang jatuh ke tanah mereka memilih tempat di dalam gua. Apakah itu berasal dari gua tadi atau tidak? Mereka tidak dikatakan lagi Ono Bella, tapi mereka dikatakan Nadoya atau penghuni gua. Kita tahu dulu Ono Bella itu penghuni pohon dan Nadoya penghuni gua. Secara fisik keduanya berbeda. Ono Bella dikenal memiliki wajah paras cantik dan berkulit putih, tetapi Nadoya memiliki kepala dan tubuh yang gede atau yang besar dan berwarna gelap. Lantas kenapa bisa berubah ya guys? Yang jatuh ke pohon dengan yang jatuh ke tanah, saya semakin bingung. Menurut dugaan Ketut Wirandiana, enam arkeolog dari Baran dan Arkeologi Medan, besar kemungkinan keduanya sudah tergolong bangsa manusia. Oke, menurut Ketut bahwa besar kemungkinan yang keduanya ini sudah menjadi bangsa manusia. Oh, berarti masih bangsa perlindungan. Oh my god. Apakah saya berasal dari peri? Lantas, cerita karena keterbatasan pengetahuan orang Nias tentang hal demikian, jadi dikatakan bahwa itu adalah mitos dari nenek moyang yang dianggap itu fakta, tapi orang zaman sekarang mengatakan itu adalah mitos. Anda percaya bahwa Nias berasal dari Ono Bella atau Nadoya atau tidak? Apakah Anda memiliki teori lain tentang ini? Silakan dikomentar. Next, teori Hammerley. Dikatakan dari teori Hammerley ini bahwa Hoho lainnya menceritakan leluhur orang Nias berasal dari orang Gomo, berasal dari kecamatan Gomo, dan Gomo itu artinya Gomo dan Omo, yang berarti perahu Gomo, yang berarti perahu atau Gomo. Hammerley ini mengatakan bahwa ada mitos yang terjadi, yaitu dahulu kala ada sekelompok orang yang bukan manusia yang terombang-ambing di lautan sehingga mereka terdampar di suatu pulau Nias. Namun meskipun demikian, Hammerley tidak memiliki bukti yang sangat kuat bahwa ini benar atau tidak. Dia membaca perahu dengan sejarah asal suku Nias yang datang dari seberang lautan. Mereka terdampar di pantai Muara Sungai, lalu membangun rumah atau Omo di pinggir sungai yang sekarang dikenal sebagai Sungai Gomo. Orang Gomo pasti tahu tentang cerita ini. Saya tidak tahu karena saya tidak berasal dari Gomo. Karena Gomo ada di sungai Gomo atau perahu dan Gomo itu. Namun meskipun nama berat yang kembali tidak hanya seperti yang disebut di atas, soalnya orang yang suka memiliki Hoho masing-masing setiap ada. Ketiga Hoho inilah yang selalu diyakini orang Nias berasal dari mana ya? Namun jelas dikatakan bahwa orang Nias berasal dari rumput Austronesia. Oke guys, ada 3 Hoho yang berasal dari teori masyarakat Nias, yaitu pertama Hoho
Onombela, Nadauya, dan Gomo. Apakah Anda percaya atau tidak? Silahkan di komen di bawah. Oke guys, sekarang saya akan membahas salah satu mitos yang pernah saya dengar, dan ini saya sangat tidak suka, dan saya sudah men-search juga bahwa dikatakan satu kerajaan yang sangat ketat peraturannya, dan jika memiliki suatu kesalahan akan menembus kesalahannya sesuai dengan yang telah ditentukan. Jadi ada salah satu putri dari kerajaan tersebut memiliki kesalahan bahwa dia hamil di luar nikah. Jadi laki-laki tersebut tidak diketahui siapakah. Jadi kemudian dia dihukum mati, pancung, atau dibunuh depan siapa lainnya. Namun salah satu prajurit sangat kasihan dan dia tidak tega untuk membunuhnya. Dia memberi satu pernyataan kepada atau permohonan kepada raja tersebut untuk dibuang. Perempuan ini dibuang dan jauh dari satu kerajaan tersebut. Kemudian rajanya setuju. Kemudian putrinya tersebut diberikan salah satu perahu dan tidak ada satupun manusia, dan diluncurkan dengan ditemani dengan satu anjing untuk bersama dia agar dia tidak kesepian atau dia tidak sepi. Jadi diberikan salah satu peliharaan. Orang aku pernah dengar bahwa dikatakan mitos orang yang berasal dari perempuan yang saya mengklarifikasikannya bahwa orang yang berasal dari anjing atau gimana, tapi anjing tersebut adalah temannya atau yang diberikan dari orang tuanya raja tersebut untuk menemani dia. Dan sebelum dia pergi dia sudah hamil, jadi itu bukan anak anjing. Jadi dia terdampar di satu pulau, itu dikatakan konon katanya itu adalah Pulau Nias. Kemudian dia hamil, dia melahirkan satu anak, dan yang menemani dia terus adalah anjing peliharaannya tersebut. Jadi dari mitos tersebut saya katakan orang yang bukan berasal dari anjing tersebut, tapi anjing tersebut peliharaan. Tapi itu hanyalah mitos guys, it's not real. Oke guys, apakah Anda percaya atau tidak terserah Anda. Saya hanya membahas ini. Apakah Anda memiliki teori lain dari yang Anda ketahui? Tolong di komen guys. Jadi guys, dari beberapa kesimpulan dikatakan dari teori manis atau yang dikatakan orang yang berasal dari Taiwan melalui jalur Filipina. Jadi ada dua kemungkinan Taiwan dan Filipina. Dan teori Sunny Wibisono mengatakan dia setuju bahwa orang yang berasal dari Taiwan. Dan teori masyarakat Nias yaitu berasal dari 9 putra dari Raja Sirawa memiliki 9 putra, dan itulah orang pertama yang tinggal di Pulau Nias. Namun teori Profesor Harry Truman mengatakan dari Vietnam, dan teori persebaran kebudayaan mengatakan bahwa orang yang berasal dari Cina dan dari Selatan. Dan ada beberapa mitos-mitos lainnya yaitu Onombela, Nadauya, dan Gomo, yang dimana Gomo ini Omo atau rumah, dan Gomo yaitu perahu atau rumah perahu. Dan ini terdapat rumah manusia yang berombak yang berasal dari daratan Asia yang berombak di tengah samudra, dan kemudian terdapat Inggris. Jadi dari beberapa teori di sana, dari beberapa